esensialisasi atau tetes dari seluruh himpunan masalah-masalah yang dialami secara pribadi, keluarga, masyarakat, rakyat, dan seterusnya. Sehingga dia akhirnya berpikir inti, iki aku meneng bae ngenteni diserang apa aku nyerang kan gitu. Jadi ada dua respon saya, bukan jawaban ya, respon. Satu, menurut saya kita harus membangun diri kita agar supaya tidak bisa diserang. Jadi ada serang kayak apapun kita tidak terserang. Itu banyak sekali klausulnya, misalnya ada menang tanpa ngasorake, jadi ada ora tedas tapak palu ning pandi kalau Jawa. Jadi ada serangan kayak apapun saja kita tidak terserang kan bisa. Jadi kita tidak perlu menyerang pun dia tidak bisa menyerang serangannya kita. Belok gitu. Atau apapun. Wa ma romaita idh romaita walakin Allah haroma juga bisa. Jadi ada banyak sekali wacana-wacana dari kebudayaan maupun dari tasawuf Islam untuk merespon ini. Nomor dua, urusannya menyerang atau diserang itu kan urusan kalah dan menang. Jadi Anda kan inginnya menang, supaya menang Anda menunggu diserang baru membalas, ataukah Anda menyerang duluan kan itu. Tapi kan titik ujungnya adalah menang atau kalah. Nah di dalam Islam tidak ada kemenangan kecuali ketika Anda diridhoi Allah. Kan begitu. Jadi makanya innallaha ma'ana, kalau Anda bersama Allah Anda tidak akan bisa kalah. Meskipun teori atau batasan atau parameter mengenai kalah menang ini agak berbeda dan bahkan bertentangan antara pandangan Allah dengan pandangan kita. Gitu. Saya kan tidak pernah menyerang orang, tapi saya sering diserang orang. Tapi kan saya tidak terserang. Bahkan saya dibunuh. Tapi kan yang menentukan saya mati atau tidak mati kan Allah. Anda tahu pengalaman saya tahun 2003 mengenai saya dipateni ya. Dan saya sudah diklaim sebagai meninggal dalam jangka waktu tertentu oleh kumpulan dokter dan di rumah sakit UGM Sarjito ya. Tapi kan innallaha ma'ana. Jadi kita kalah, jadi kalah kan kalau saya gini, saya tidak akan, yang namanya menang itu bukan saya menang atas orang, tapi saya menang atas diri saya sendiri. Kan Rasulullah mengatakan bahwa jihad yang terbesar adalah jihad melawan nafsumu sendiri kan begitu. Jadi kalau kita pada poin kedua ini kita berorientasi pada Anda kan pengennya khawatir kalah dan ingin menang kan begitu. Maka sekarang dielaborasi kembali, diteliti kembali, dianalisis kembali menang itu apa dalam kehidupan. Jadi kan bisa aja kita tidak perlu menyerang tapi bisa merupakan serangan kalau Allah berkehendak. Kan begitu gitu. Wong kadang-kadang aku yang ngelirek alewe merasa terserang oleh saya gitu. Atau saya bisa aja kita istrimu tiba-tiba kamu pulang kantor terus istrimu diem tok gitu ya. Itu kan sudah sebuah serangan kepada suami. Ya, itu sudah serangan yang luar biasa. Iya. Jadi yang disebut serangan itu apa, menyerang itu apa, diserang itu apa kan sebenarnya nilainya atau sistem yang berlaku pada dia kan ada bermacam-macam. Tapi tadi Mbak Nun menyebut salah satu yang mungkin harus dilakukan adalah bagaimana membuat diri kita itu seandainya diserang itu tidak terserang. Nah barangkali bisa direkomendasikan bagaimana supaya bisa seperti itu. Anda berada pada tonggaknya Allah. Wa'tasimu bihablillah gitu. Jadi Anda tegak di titik tonggaknya hakikat dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya kalau Anda berada pada kebenaran Allah, maka serangan kayak apapun kan akan punya akibat tersendiri atas kehendak Allah, tidak harus atas diri Anda kan gitu. Jadi yang namanya tidak bisa diserang itu adalah bahwa Anda berada pada posisi inti kebenaran, inti barokah Allah, inti perkenan Allah, inti izin Allah dan seterusnya gitu. Meskipun mungkin ini terlalu mewah kadang-kadang, tapi kan yang mengganggu kita kan psikologi sosial atau psikologi budaya di antara masyarakat, Pak. Kalau gini terus harus balas, kalau enggak balas nanti gengsi kan gitu kan. Nah saya kan dibully di medsos, saya di onek-onek di nista, di fitnah soal lumpur, soal reformasi, soal apa kan banyak sekali. Dan Helmi tahu saya tidak pernah membalas satu kata pun, bahkan saya tidak punya akun medsos, saya tidak ada di dalam dunia
sosial media itu tidak ada. Jadi saya kalah atau menang, terserah Anda. Bagi saya tidak ada urusan kalah menang, karena kan saya sering gimana tuh, aku iki menang wae ora gelem apa meneh kalah kan gitu. Saya tuh menang aja nggak mau apalagi kalah. Karena menang dalam hidup saya bukanlah saya unggul atas Anda. Menang bagi saya adalah Allah ridho kepada saya. Allah mengakui kebenaran sikap hidup saya dan begitu. Jadi tapi untuk itu mungkin apakah memang diperlukan juga kesabaran terhadap waktu, artinya posisi tonggak tadi itu mungkin tidak serta-merta langsung ketika tampak kita itu misalnya tadi tidak bisa diserang. Ya itu kan metodenya namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah berlaku sesuatu atau berdiri di suatu titik pada jangka waktu yang panjang, karena kesabaran itu kan urusannya sama waktu. Kan gitu. Jadi misalnya 1 tahun kita bertegak di sini, kita masih goyang. Tahun kedua kita mulai tidak goyang. Atau mungkin tahun awal-awal bulan kita rebah atau roboh gitu ya. Tapi kan kita bisa istiqomah. Istiqomah itu pokoknya yastaqimu, nastaqimu. Kita tegak di suatu keyakinan, di suatu titik. Dan akhirnya Allah yang akan mengelaborasi bahwa tidak mudah engkau, kan afa hasibtum annama khalaqnakum abadan. Allah sendiri menyatakan, apa kamu pikir saya main-main menciptakan manusia? Allah bilang, aku tidak main-main, maka kamu juga jangan main-main kepada ciptaanku. Nah, saya sangat percaya itu sejak dahulu kala. Bahwa Allah tidak main-main menciptakan saya, jadi kamu juga jangan main-main kepada saya, karena saya juga tidak akan pernah main-main sama kamu. Nomor 1 itu kesungguh-sungguhan hidup. Dan gitu. Jadi tidak terserang kalau sudah seperti itu, tidak terserang. Jadi kalau Allah mengatakan, kalau ada hamba berdiri tegak di titik Allah, maka kalau ada serangan ke hamba yang tegak itu, yang diserangkan bukan dia tapi Allah. Nah, yang membalas juga Allah. Nah, saya pakai keyakinan itu sejak awal dulu, sejak saya kecil dan sejak saya muda. Sejak saya remaja, sejak saya sekolah di SD, SMP, pesantren dan seterusnya. Artinya itu lebih urgen untuk dilakukan ketimbang memutuskan mau menyerang atau diserang tadi. Kan saya sudah bilang, kita nggak ngapa-ngapain aja disebut nyerang kok. Menyerang itu relatif kok. Iya. Wong nggak ngapa-ngapain, meng bojomu meneng cep ora gelem jawab, piye Bu, meneng menjep ngono wis kowe modar kok pisan. Gitu. Ora kanggo suwe langsung. Ora kanggo suwe kok kowe. Utawa runtuh langsung wong ngekeki piring karo panganan ning digebrake grek kayak kowe wis hancur lebur kok kowe. Gitu. Jadi itu sangat relatif, itu pada level budaya, apa level rohania, level kosmos atau level apa gitu.